Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Munajat dengan NIM 112211661. Di sini saya meneruskan tugas dari Ibu Purwanti, SPDMM, yang dimana tugas ini bertujuan untuk pemenuhan nilai UTS atau ulangan tengah semester. Nah, di sini saya mengambil tema tentang usaha sendiri ya. Jadi analisis yang saya ambil yaitu mini project ya, atau mini project usaha saya sendiri. Yang dimana temanya adalah analisis manajemen pada usaha supply coffee. Supply coffee di sini yaitu roast bean ya. Yang belum tahu roast bean bisa di searching atau mampir-mampir di usaha saya di Instagramnya ya. Atau bisa di searching di Instagram yaitu Rex Coffee Bean. Nah di situ usaha saya masih kecil. Nah oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai latar belakang usaha saya atau mengenai keuangan saya hingga pada akhirnya usahanya mulai berkembang ataupun pahit-pahitnya sampai tutup. Nah, dimulai dari latar belakang ya. Latar belakang usaha saya ini itu sebenarnya sekarang sudah tidak berjalan ya, tapi sedikit-sedikit saya masih megang. Jadi dimulai pada tahun 2000, sekitar tahun 2021 ya. Tahun 2021 ya. Di situ masih masa-masa Covid lah. Masa-masa Covid yang dimana masih banyak vaksin-vaksin segala macam. Tapi pada waktu itu juga dunia perkopian juga belum mati gitu. Jadi masih banyak anak-anak muda yang dimana pengen refreshing ataupun pengen nongkrong di tempat-tempat perkopian. Dan waktu itu saya memilih resign dari pekerjaan saya, dan saya pingin usaha, dan akhirnya saya usaha di bidang supply coffee ya. Supply coffee ini yaitu saya supply roast bean atau biji kopi ya, biji kopi yang dimana sudah di roasting. Pada akhirnya saya packing ulang. Karena apa? Karena saya mengambil di pemasok utama yang dimana pemasok itu telah melakukan ekspor. Jadi kenapa saya milih itu? Karena mungkin pikiran waktu dulu atau pemikiran dulu ya, masih minim resiko seperti itu ya. Mungkin dari pengelolaannya ataupun dari manpowernya, kan dari pemasok utama yang masih memikirkan hal itu. Kalau saya kenapa mengambil dari pemasok utama dan jatuhnya seperti reseller ya. Satu, karena minim resiko. Yang kedua, saya tinggal branding ulang dengan brand saya sendiri, yaitu tadi yang sudah saya sempat perkenalkan di awal, yaitu Rex Coffee Bean. Bisa dicek di Instagram. Kenapa saya memilih untuk rebranding ya? Karena menurut saya simple, dan saya di situ masih orang awam sebagai pelaku bisnis seperti itu. Jadi saya meminimalisir resiko dan tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tentunya bagi saya orang awam itu belum saya pelajari atau saya belum ngerti nih ilmunya seperti apa. Kenapa saya memilih rebranding seperti itu ya. Dan selanjutnya, kenapa model bisnis ini saya pilih? Karena masih minim resiko yang tadi saya berulang kali bilang. Terus tidak perlu investasi di alat roasting yang besar, karena yang saya tahu alat roasting yang besar ataupun bahkan dari yang kecil ya, tapi bukan kecil banget, itu gede gitu ya. Untuk saya yang baru resign dan sudah tidak memiliki penghasilan per tiap bulan, untuk bagi saya ya itu masih terlalu gede lah marginnya ya. Jadi
tidak murah gitu untuk membeli alat roasting sendiri. Terus kita mencari petani dan kita ngurus kopi atau mengurus kopi itu dari panen, pasca panen, ataupun dari pengelolaan setelah panen, terus lanjut di roasting. Dan waktu itu belum tahu kadar airnya harus berapa untuk memenuhi standar pemesanan di cafe seperti itu ya. Jadi kayaknya saya mengambil untuk rebranding atau jadi reseller minim resiko, dan saya tinggal menyediakan atau saya tinggal branding ulang nih dengan branding saya sendiri, dengan mungkin bukan mungkin ya. Jadi waktu itu saya membeli standing post segala macam, dan waktu itu saya belum memiliki mesin seal seperti itu, dan saya memakai setrika. Dan ini sangat menarik ya, karena sedikit cerita ya. Karena waktu dulu awal saya terjun atau menawarkan ke kafe-kafe, saya membawa sampel 3, yaitu kopi Robusta, Arabica, dan satunya lagi itu mix ya. Jadi kayak blend gitu, seperti blend. Nah waktu itu customer nanya nih, "Mas ini nggak di seal?" Alibi saya, "Oh ini kan sampel mas." Oh, nah dari situ saya juga belajar nih. Karena saya awal, oh berarti harus di seal nih. Karena untuk apa? Karena menjaga suhu ya, menjaga suhu di dalam standing postnya itu, untuk menjaga suhu di kopinya. Atau mungkin ada sealnya ya, tapi kan itu menurut saya kurang maksimal. Maksimalnya yaitu dengan di seal. Karena waktu itu saya belum punya alat sealnya, saya ngesealnya pakai setrika. Ngesealnya pakai setrika seperti itu. Nah itu sungguh apa ya, cerita menarik sendiri sih untuk saya seperti itu ya. Dan waktu itu 10 bulan berjalan 10 bulan berjalan, dan alhamdulillah saya bisa memasuki berbagai macam jenis kafe ya, cafe and resto, dan ya mungkin cafe yang khusus buat keluarga atau restoran dan lain sebagainya, tapi menyediakan kopi, makanya saya masuk dan lain sebagainya. Dari berapa puluh kafe, dan alhamdulillah ada 6 kafe yang nempel ya, atau jadi langganan saya seperti itu. Ada yang 3 hari pesan seperti itu, ada yang per 1 minggu pesan. Ya mungkin tergantung kafenya atau tergantung hariannya ya, banyak konsumen atau enggaknya seperti itu. Jadi yang saya patok yaitu 3 hari atau 1 minggu, itu yang paling sering seperti itu ya. Mungkin ada sebagian ada yang di 2 hari, ada yang ke-4 harinya, yang biasa pesan 3 hari sekali bisa jadi 2 hari seperti itu, karena melihat konsumennya seperti apa. Atau mungkin di tanggal-tanggal tertentu atau di hari-hari tertentu, mungkin Sabtu Minggu lebih ramai seperti itu ya. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri lah, kalau di dunia perkafean mungkin sering ramai mungkin di waktu-waktu tertentu, di weekend seperti itu, karena bukan konsumsi yang gimana ya, bukan pokok banget gitu ya, kayak selang-seling lah. Kalau misalkan warteg mungkin tiap hari lah pasti ada orang yang lapar kayak gitu. Kalau kopi kan mungkin ada opsi lain, mungkin beli yang eceran ya, atau yang sasetan seperti itu. Dan akan saya lanjut ya. Tadi yang sudah sempat saya sampaikan bahwa saya dari latar belakang dan dari perjalanan bisnis, atau mungkin dari perkembangannya seperti apa, dan akhirnya kenapa saya berhenti ya. Lanjut di 6 kafe itu alhamdulillah repeat order dan sebagainya, dan saya memakai kaos ya untuk personal branding. Ketika saya menawarkan kopi ke berbagai macam kafe, saya mengenakan kaos brand saya sendiri, desain sendiri seperti itu ya. Mungkin ada di bagian tertentu yang saya tidak memakai kaos tersebut karena mungkin sedang saya cuci seperti itu ya. Tapi di situ saya di samping lain untuk personal branding juga untuk memasarkan produk saya ya. Walaupun produk saya yang saya ambil itu dari
pemasok utama dengan brand lain, dan saya mengambil dari pemasok utama dan saya rebranding, dan akhirnya saya membuat Instagram dan membuat kaos yang dimana di situ terpampang logo dan merek brand kita atau brand saya. Dan waktu itu saya bekerja sama dengan teman saya. Teman saya ini kebetulan juga waktu itu masih nganggur karena baru lulusan ya, baru lulus S1 seperti itu. Dan situ saya ngerasa kayaknya cocok nih usaha sama saya, karena di samping lain juga teman kecil saya dari kecil sampai umur 20 tahunan sekarang 20 tahun lebih malah ya. Jadi akhirnya kita berjalan dua, dan di situ kita mempunyai visi dan misi ya. Visi dan misi yang dimana kita harus melakukan kunjungan atau studi banding, ataupun kita harus melakukan atau kita menjadwalkan nih dalam waktu 1 bulan kita harus ke kafe menawarkan produk kita itu berapa kafe seperti itu ya, atau mungkin dalam 1 bulan kita harus menjangkau 2-3 kafe lah. Untuk apa? Untuk memperkenalkan produk dan semoga bisa order kembali, repeat order seperti itu ya. Dan di situ tantangannya adalah ketika kita masuk ke kafe dan kita menawarkan produk kita, pastinya kafe tersebut sudah memiliki hubungan atau kontrak kerja dengan pengusaha rosbin lain ya. Nah di situ tantangan terberatnya, karena di situ kita harus benar-benar menjual produk kita tapi saingannya yang sudah lama seperti itu ya. Dan di situ yang saya lakukan adalah saya kasih sampel, cobain dulu, siapa tahu cocok. Kalau semisalkan dia pesan di rank berapa atau di berapa kilo, saya akan kasih diskon. Karena awal pasti yang saya belum tahu segmentasi segala macam. Di situ saya mainkan di harga ya, banting harga lah. Mungkin dari pemasok sebelumnya dia berani harga 300.000 per kilo, dan saya hanya memberikan 200.000 per kilo. Mungkin selisih itu mungkin 100.000 atau berapa puluh ribu ya, akan terasa ketika kafe itu pesan di skala banyak seperti itu. Nah mungkin, dan di situ saya masih ngambil untung ya, jadi nggak terlalu beruntung ataupun saya malah tidak rugi. Dan di situ saya masih ada keuntungan lah, Terus pertama dari sisi identifikasi dan klasifikasi biaya, saya membagikan menjadi 4 jenis. 4 jenisnya itu variabel langsung, variabel tidak langsung, terus biaya semi variabel, dan pastinya transport ya, karena waktu itu saya menggunakan motor yang dimana saya menawarkan kopi saya itu di berbagai macam kafe yang jaraknya mungkin sekitar 30-50 km ya, di kawasan Pekalongan ya. Di kawasan Pekalongan yang dimana itu tempat tinggal saya waktu itu, dan sampai sekarang sih, tapi kalau sekarang kan di domisili Cikarang seperti itu ya. Terus lanjut, saya melakukan analisis break even point atau BEP ya, atau BEP dengan harga jual yang tadi saya bilang 200.000 per kilogram. Biaya variabelnya 130 per kilogram, dan biaya tetap yaitu 3 juta per bulan. Diperoleh BEP sebesar 43 kilogram. Artinya saya harus menjual minimal 43 kilogram kopi per bulan agar usaha mencapai titik impas. Untuk perencanaan anggaran bulanan, total biaya operasional adalah 10.500.000 dan total pendapatan dari penjualan 50 kg kopi sebesar 10 juta. Sehingga masih ada potensi rugi kecil sekitar 500.000. Maka dari itu strategi yang bisa diterapkan adalah menaikkan volume penjualan atau menyesuaikan harga jual. Dari sisi pengambilan keputusan berbasis informasi biaya, beberapa hal yang saya pertimbangkan yaitu make or buy decision, kemungkinan roasting sendiri untuk menekan biaya, terus
Pricing decision itu memberikan harga fleksibel berdasarkan volume pembelian yang tadi saya bilang ya. Terus efisiensi, mengatur pengiriman agar satu kali jalan bisa melayani beberapa kafe sekaligus. Nah, itu 3 cara yang saya pakai ya. Jadi yang saya pikirkan adalah ketika saya ngerosting sendiri dan saya hanya membeli waktu itu, saya pernah hampir membeli karena saya pikir dengan saya membeli alat roasting sendiri saya akan bisa menekankan biaya dan saya akan bisa mengepres biaya jual saya seperti itu ketika saya mempunyai alat sendiri dan saya hanya membeli kopi ke petani, walaupun proses dari pasca panen dan panennya itu masih di orang lain ya, masih di pemasok utama, tapi setidaknya saya mendapatkan harga yang jauh lebih murah soalnya kopinya belum di roasting ya, jadi hanya kopi mentah seperti itu dan saya roasting sendiri seperti itu ya. Itu pikiran saya waktu itu karena saya keterbatasan biaya dan modal, maka saya harus memikirkan hal yang, tapi itu bukan hanya sempat terlintas dan saya sudah mencari-cari ya, ataupun saya sudah mulai mencari alat roasting yang murah walaupun itu bekas ya, seperti itu. Memberikan harga fleksibel berdasarkan volume pembelian yang tadi saya bilang, bahwasanya kalau misalkan kafe ini nih, sebut saja Cafe Mawar ya, misalkan Cafe Mawar ini bisa pesan di range 20 kg ya per 3 hari, nah mungkin saya akan kasih diskon yang dimana diskon itu bahkan bisa mengalahkan atau bukan mengalahkan ya, bisa menjadi bahan pertimbangan di kafe tersebut yang sudah lama kontrak dengan yang pemasok lama seperti itu. Terus mengatur pengiriman agar satu kali jalan biaya melayani beberapa kafe sekaligus. Nah, ini yang selalu saya lakukan. Kenapa saya tadi ngomong ya, menjangkau bahwasanya 1 bulan 3 kafe atau 5 kafe, dan bukan harus ya, dan setidaknya dia satu jalan seperti itu. Berhubung saya di Pekalongan Gunung dan saya harus menawarkan kopi itu juga harus ke kota, dan waktu itu ya harus satu jalan. Semisalkan kita ngomongin di Pelita Bangsa ya, di Pelita Bangsa yang sejalan dengan Pelita Bangsa itu ada di Pasar Bersih atau di pintu 11-nya ya, terus maju lagi sebelum Cibatu, setelah itu di Pelita Bangsa, terus maju ke Delta Mas, mungkin seperti itu. Jadi yang harus sejalan dan kita mengeluarkan bensin juga yang tidak terlalu banyak ya, karena masih satu jalan seperti itu. Dan dulu yang saya pakai adalah saya jalan terus melihat kafe, terus saya bawa sampel ya, waktu itu saya bawa sampel dan saya memberanikan diri untuk masuk ke kafe tersebut. Tapi ada juga modelan seperti saya janjian dengan owner melalui laman Instagram seperti itu. Kak, saya mau menawarkan produk dari saya, bisa nggak ya kita bertemu ya, atau biasa disebut dengan B2B ya, business to business seperti itu. Dan waktu itu saya tidak hanya business to business atau B2B, saya juga kalau misalkan teman saya ataupun teman saya punya kenalan dan kenalannya pengen pesan kopi di saya, bisa seperti itu. Dan kebanyakan di situ juga ya hasil dari saya, karena kita memudahkan urgensi pelanggannya ya, atau kebutuhan pelanggan butuhnya bubuk, saya bisa langsung saya bikinkan yang bubuk seperti itu. Seperti itu yang saya lakukan. Terus analisis dan rekomendasi manajerial atau 2. Dari hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu menambah jaringan, yang tadi saya bilang menambah jaringan kafe baru minimal 2-3 lah dalam 1 bulan. Terus membuat varian roast baru seperti light, medium, dan dark. Terus menerapkan sistem langganan tetap atau subscription untuk kafe. Terus meningkatkan promosi media sosial dan kolaborasi dengan partner. Yang saya lakukan adalah saya japri melalui
Instagram, saya searching di situ kafe-kafe yang lagi ngehit atau lagi viral, atau bahkan dulu itu Alfamart sempat saya email bahwasanya saya mengajukan sampel kopi dari saya untuk masuk ke Alfamart, karena yang kita ketahui Alfamart dulu kan, bukan dulu saja ya, sampai sekarang Alfamart masih ada kopi gitu kan, ada tempat-tempat kopinya, bahkan Indomaret juga seperti itu. Makanya kenapa saya berpikiran untuk memasukkan produk saya ke situ, walaupun waktu itu saya masih dalam tahap jadi reseller seperti itu. Nanti akan saya tampilkan ya, akan saya tampilkan biaya operasional atau BEP-nya atau penghasilan saya. Mungkin nggak semuanya saya tampilkan karena kebetulan usahanya lagi tidak baik-baik saja, karena apa ya? Karena saya fokusnya sekarang lagi di kerjaan saya. Kebetulan saya sudah kerja lagi, dan sekarang saya sudah di Cikarang lagi ya, sudah 3 tahunan lagi. Dulu 2 tahun, setelah itu resign dan saya mengerjakan kopi tersebut. Saya tinggal, saya titip ke teman seperti itu. Terus akhirnya sekarang saya sudah kerja lagi di Cikarang, dan sekarang saya kuliah, dan di samping itu saya juga lagi terjun ke dunia affiliate TikTok. Jadi mungkin agak oleng seperti itu ya, agak oleng dan mau tutup seperti itu, karena apa ya, ya mungkin alasan saya nggak bisa saya sampaikan di sini ya, ada alasan tertentu lah, dan kenapa saya memilih untuk menutup usaha saya yang kopi itu ya. Padahal ini cerita sedikit lagi ya, jadi oversharing. Mohon maaf ini kesannya jadi oversharing, tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa sok pintar seperti itu ya. Dulu saya pernah sempat ditawari 2 kali ekspor. Kenapa saya menolak? Karena saya jatuhnya di situ reseller ya. Yang kedua, saya belum bisa memenuhi permintaan, karena pemenuhan ekspor itu harus beberapa ton ya, atau beberapa kuartal, harus berapa kontainer seperti itu. Dan di situ saya sudah pernah ditawari ekspor itu 2 kali, dan saya tolak semua karena emang yang tadi saya bilang tidak memenuhi persyaratannya seperti itu. Nah, demikianlah presentasi ataupun pemaparan dari mini project yang saya punya. Dan di sini saya katakan lagi, di sini saya tidak bermaksud menggurui atau merasa sok pintar, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman atau Ibu Purwanti juga yang sudah menyimak atau sudah menonton video ini ya. Terima kasih. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materi atau pemaparan atau pemaparan mini project saya banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya cukupkan di sini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Nice to meet you. Tapi hitam kulit rasa menggustang. Lia-lia begini tapi jangan tak uji. Produk timur bikin di barat